Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanjang, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanjang atau lebah trigona. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan series jalan-jalan ke teman-teman peternak lebah trigona. Khususnya kali ini masih di wilayah Purworejo. Kemana kita akan menuju? Simak terus video ini sampai selesai. Ciao. Nah, mau nyicipin madu. Ini jenisnya Sarawak kan sis, merah-merah. Di tempatnya Mas Dwi Yunianto. Madu apa? Sarawak kan sis. Enggak, madu apa kan jenis? Sifaul Insan. Artinya apa ya? Obat. Oke. Nah, ini adalah obat yang baik. Ini menurut Al-Quran juga ada. Sarawak. Seperti biasa, kecut-kecut tapi ada sesuatu yang berbeda dibanding Levi. Iya. Yang penting pahitnya langka. Soalnya pahit. Oke, ayo. Ini tempatnya di atas, teman-teman. Di Wonosito. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ini. Hah? Wah. Sudah bobotnya berapa, bro? Ya. Yang buat motornya kira ya, sekat dulu. Aman bagi, bro? Yang aman, yang cilik. Aneh apa ya? Seperti itu. Iya no, orang sempet yang bener mana? Oke, sekarang kita sedang proses panen bersama Mas Dwi langsung ini. Di sini ada berapa log, Mas? Hitamanya, Mas? Berapa ya? 8 Pak ya? 8 log. Kondisinya seperti ini. Bisa dilihat teman-teman semua. Jadi inilah madu dari jenis Itama. Ini Itama lokal dari Purworejo, Mas ya? Iya, lokasi asli. Wonosito. Penuh. Jadi memang kalau kita pelihara Itama memang secara penghasilan madu ini lebih cepat dibandingkan Levi, dibandingkan Biroi. Mungkin yang bisa mengalahkan adalah Torasika. Tapi tidak di sini, tempatnya misalnya di Sumatera.
Kalau sini apa saja mas vegetasinya mas? Air mata pengantin. Di sini ke bawah Orana paludis. Orana. Terus ada Kaliandra ya? Kaliandra. Kelapa ya? Di singkong karet ini lagi sedikit. Singkong karet. Kalau lagi musim penghujan singkong karet dominan. Berarti madunya ada pahit-pahitnya? Musim hujan. Begitu teman-teman, memang vegetasi di sekitar kita mempengaruhi cita rasa dari madu yang kita konsumsi. Jadi kadang ada yang bilang, kok madunya pahit? Ya ternyata salah satunya karena ada dari ketela karet ini. Nah di sini ada Kaliandra, ketela karet, AMP, Orana ya mas ya? Orana, kelapa yang pasti yang setiap hari bisa menghasilkan. Ini kita sedang menemani Mas Dwi untuk panen. Alon-alon saya kelakon. Di sini alon. Kalau di sini itamannya berapa bulan panen mas? Rata-rata sebulan. Sebulan panen ya? Setiap panen berapa yang dihasilkan? Berapa mila atau berapa gram? Biasanya variasi sih. Ada yang mampu 1 marjan, ada yang paling cuma setengahnya. Berarti mungkin sekitar 500 mili lah ya? Tergantung koloni. Tergantung kuat lemahnya koloni. Oke, halo teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Wonosito ya. Wonosito Pituruh, Purworejo, di tempatnya Mas Dwi Yunianto. Alhamdulillah kita sudah sampai, walaupun tadi sempat muter-muter perjalanan karena memang baru kedua kalinya sampai daerah sini, tapi baru pertama kali sampai Wonosito. Alhamdulillah. Kabarnya gimana mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita sudah sampai di Wonosito di tempatnya Mas Dwi Yunianto. Ini di teman-teman Dusun Klanceng mungkin ingin mendengarkan inspirasi Mas Dwi dari Mas Dwi yang sudah beternak kelanceng. Ini awal mulanya budidaya kelanceng itu seperti apa atau kapan? Awal mulanya, jadi saya bertiga sama Mas Guntur, memang Mas Saniti teman saya. Saya waktu itu pulang merantau, ingin mencari alternatif. Gimana sih saya mendapatkan income yang maksudnya tidak menguras tenaga, tidak menguras waktu, intinya tidak menguras tempat. Ya, kebetulan terpikirkan waktu itu ternak lebah. Tapi lebah itu kan tentunya dalam tanda kutip bahaya nih gitu ya. Nah, kita cari lagi yang lebih ramah itu ke lebah kelenceng. Terus saya nyari ke senior. Sampailah ketemu dulu pertama masih main ke Levi Sep ya. Nah, sekarang Levi masih saya pertahankan, cuman saya singkirkan ke kebun. Nah, kita sekarang lebih fokus ke Itama. Lebih produktif, lebih aman, lebih ramah lingkungan. Awal mulai tahun berapa? 2019 tanggal 1 bulan 1. Berarti awal Januari. Iya. Berarti sekarang ya sudah 2 tahun lebih ya. 2,5 tahun. Dari dulu pertamanya Levi berapa kotak waktu itu? Levi dulu saya belajar di tempat senior saya, beli indukan. Beli 3, beli lagi 8. Tapi saya tungguin berapa bulan belum ada hasilnya yang bisa buat jual, paling buat konsumsi sendiri. Nah, terus saya browsing ada Itama, terus saya cari lagi referensi dari rekan-rekan senior. Nah, saya dapat Itama yang pertama itu bersama teman saya itu Mas Guntur, Mas Saniti di daerah sini, di daerah pegunungan. Nah, kita ambil. Alhamdulillah itu jadi awal. Nah, terus kita dengar lagi ada info ada yang jual Itama. Nah, kita beli. Nah, sampai sekarang kami pertahankan, yang lebih kita jaga, rawat di rumah itu Itamanya. Berarti memang dulu awalnya mencari sendiri di alam ya? Mencari sendiri. Luar biasa sekali. Tapi resikonya memang benar-benar
Resikonya apa waktu itu? Resikonya yang namanya di alam itu kan pasti hitamnya bersarang di ketinggian. Ya. Kalau ditebang kita nggak mungkin, itu hutan maksudnya Hutan lindung hutan atau lindung, hutan ya yang namanya hutan dimanapun nih, asal tebang juga nggak boleh. Nggak boleh, ya. Dan kita naik ketinggian 15-20 meter itu pakai pengamanan, aduh pokoknya lumayan ekstra itu. Berarti itu dicangkok atau gimana itu? Kita lubangin karena dia kan udah berlubang, nah, kita lubangin agak lebar buat muat tangan. Nah kita ambil telurnya, nah kita pindahkan ke kotak budidaya. Jadi diambil tanpa merusak pohonnya ya? Nggak merusak pohonnya. Kalau dia kan udah berlubang, tinggal kita lubangin sedikit, cuman buat muat telurnya itu. Kita ambil telurnya, kita pindahkan ke lubang, ke kotak budidaya. Nah kita biarkan dulu dia bersarang di sana sekitar berapa hari, kita bawa ke rumah. Alhamdulillah di sini dia mampu berkembang dengan baik. Ini contoh pembulang yang bagus teman-teman, tidak menebang pohon. Kalau di perkampungan, kalau kita beli pohonnya sekalian sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya, ada yang punya ya kita nggak berani lah. Iya betul. Ya. Lebih aman memang tadi dicangkok, dipindah lah itu. Oke. Terus ini Mas, selama 2,5 tahun suka dukanya pelihara trigona itu apa sih? Dulu saya sempat kan pertama di Levi. Ya, saya tertarik ke Itama. Saya belum tahu ternyata dari Itama dan Levi itu lebih menang di Levinya. Levi gampang mecah. Nah, ketika Levi mau memecah, dia mencari tempat. Mencari tempat, menurut saya yang ideal sekali buat dia tempati, yang udah ada propolisnya, yang udah ada madunya, yang udah ada polennya, yaitu dengan cara mengambil alih koloni lain. Koloni lain yang maksudnya bisa diambil alih yang gampang, yang terlihat jelas itu Itama. Itama ya. Lah, Itama tuh saya waktu itu rada-rada bingung ya. Itama tuh pastinya lebih gede dari Levi, mungkin 3 kali lipat. Tapi ternyata kalah sama Levi. Nah itu saya dulu lumayan banyak rugi di Itama. Saya kan waktu itu udah beli Itama, tapi dia hampir di rumah diserang Levi. Nah, berapa Mas? Diserang berapa? Banyak, puluhan ada. ini teman-teman ya, sekali lagi seperti yang saya ingatkan kemarin, jangan mendekatkan Levi dan Itama ini. Kalau bisa jauh lah, beda tempat gitu ya, agar tidak diserang ya Mas. Puluhan, saya sudah 2, jenengan puluhan, berarti jenengan lebih banyak ini. Mungkin lebih Mas. Belasan jangan-jangan ya, luar biasa. Oke, berarti Mas, tadi kan saya menyimak di awalnya budidaya itu karena punya pikiran untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan income lah, pemasukan kita yang tidak begitu sulit ya. Setelah beberapa tahun ada nggak motivasi lain untuk budidaya ini? Maksudnya motivasi kedepannya adalah membuat taman. Mau kedepannya malah ya. Maksudnya seberapa banyak lebah kita nggak diimbangi tanaman vegetasi yang baik pasti kurang. Makanya yang kita harus awal dari budidaya lebah adalah vegetasinya. Kita bangun vegetasi terlebih dahulu, baru kita tambah koloninya. Berarti rencana di sebelah mana? Di sini? Sama di masih bawah juga? Bayangkan. Tapi di sini kan sudah ada AMP. Udah lumayan, cuma belum tertata. Ya AMP udah ada, Orana. AMP. Ada yang bunganya selalu berbunga. Ya. Terus ini mungkin tips atau pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen budidaya lebah trigona atau kelanjang ini apa? Dari pengalaman jenengan? Saya dari pengalaman saya berarti sebelum punya koloni yang baik, pastikan dulu vegetasi. Dan juga kenali dulu di mana Anda tinggal. Nah, menurut saya itu ketinggian mempengaruhi endemik kelencong tersebut. Misalkan kalau Levi ya, di dataran rendah bisa, dataran sedang bisa, tinggi juga bisa. Jadi suhunya yang masih dia mudah beradaptasi lah ya. Tapi kalau Itama ada beda, apalagi yang jenis Thoracea, Indica itu beda lagi, lebih sulit. Kita kenali dulu Levinya, di mana kenali dulu kelencongnya, terus kenali dulu di mana kita tinggal, vegetasi di alamnya seperti apa. Nah, terus kita tambah vegetasinya, baru kita ke lebahnya. Berarti memang yang pertama adalah vegetasi, yang kedua adalah lingkungannya. Baru kita bisa menganalisis lebah apa yang cocok di sini. Jadi memang ternyata
beberapa lebah itu punya karakteristik yang kadang tidak cocok di sini, tapi sangat cocok di sini. Begitu ya. Dan ketinggian ternyata juga berpengaruh, Mas. Mempengaruhi. Ketinggian mungkin juga mempengaruhi suhu dan lain sebagainya. Oke. Terus ini, Mas, dari sekarang kan punya berapa log Itama? Di rumah kalau yang di rumah aja, di rumah 8. Di luar sini ada lagi? Ada. Berapa? Ya, ada kelompok Mas Guntur gitu. Ya. Di tempat-tempat lain. Ya. Kalau kita bicara lebah trigona kan pasti kita penjualan madu ya. Iya. Kalau di rata-rata itu dalam 1 bulan omsetnya sampai berapa, Mas, budidaya trigona? Kurang nggak stabil sih. Biasanya kalau kita ada madunya pasti ada. Ada aja yang beli. Cuma kadang-kadang kita kan yang namanya bunga di sini kalau buat vegetasi yang saya tanam ini kan buat bertahan sama buat madu yang seharian. Tapi ketika ada bunga yang musiman seperti musim tela karet, ini madunya otomatis mendongkrak madu. Ini lebih banyak ya. Nah, itu posisinya pas bulan-bulan dua itu madu lebih banyak. Nah, di situ madu banyak pasti penjualan juga banyak. Nah, kalau sekarang ya rutinan paling bulan sekali, tapi kalau pas musim bulan 2 kayak gitu bisa nyampe 2 minggu saya siap panen. 2 minggu panen. Iya. Sampai berapa itu kalau diomsetkan, dirupiahkan sampai berapa? Dirupiahkan ya saya menjual madu 250 ya per total majan ya, kalikanlah 4 atau 5 itu ya, lumayan ya untuk menambah income, pasif income ini namanya katanya itu. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, cukup tanam bunga, lebah nyari makan, kita panen. Pelihara tuyul. Pelihara dulu yang kelihatan ini, yang gini. Tuyul terbang. Tuyul terbang dulu hitam. Oke, mungkin ini perbincangan kita dengan Mas Dwi. Tadi kita juga sudah sedikit panen. Ini hasilnya ya, Mas ya. Dari Itama. Tipis-tipis kita panen karena memang jarang-jarang saya ke sini. Baru pertama ke sini, terus beliau langsung memanen. Nah, jadi untuk memberikan wawasan pada teman-teman semua terkait cara panen, terkait koleksi yang ada di sini gitu ya. Mungkin perjumpaan kita sampai hari ini di sini saja. Semoga kita bisa bertemu di sesi-sesi selanjutnya, terutama di series jalan-jalan ke teman-teman peternak lebah trigona. Terima kasih, Mas Dwi, sudah meluangkan waktunya. Semoga semakin maju untuk budidaya lebah keranjang atau lebah trigonanya. Mantap ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu kita sedang kesasar. Niatnya mau lewat Perembun biar jalannya bagus, kan tadi sudah kesasar. Di sini juga kesasar. Masya Allah. Bisa Mas Fuad. Jalannya juga luar biasa ini.